Halo semuanya, senang sekali saya Abdul Aryan bisa ketemu lagi sama kalian dan lebih senang lagi karena di kesempatan kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang sangat kompeten kalau ngomongin kesehatan. Ada Dokter Pras. Halo dokter. Halo, saya Dr. Pras, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau kedokteran rehabilitasi medik. Itu apaan tuh dok? Itu kedokteran, cabang ilmu kedokteran yang mengatasi untuk fungsi. Jadi misalnya orang mau setelah stroke untuk membuat fungsinya menjadi normal kembali, bisa jalan segala macam, itu tugas kami. Oke. Tapi kita hari ini bakal ngomongin tentang kolesterol. Betul. Ini yang usia-usia saya lah. Itu ada asam urat, hipertensi. Nah, sebenarnya cara pencegahan sekaligus cara ngatasinya kalau udah kena itu gimana sih dok? Oke, kita bicara dulu ya tentang kolesterol, asam urat ataupun hipertensi. Sebenarnya saya jadi teringat tuh sama pasien-pasien saya. Biasanya bapak-bapak atau Siapa ibu-ibu. namanya ingat ya? Banyak. Oh banyak ya. Sri Siti dan sebagainya, banyak lah. Banyak Iya, sekali. Biasanya keluhannya berupa biasanya nyeri pada kaki, kemudian lehernya atau tengkuknya itu kaku, kemudian kebas pada tangan kaki juga, gitu, dan badannya linu-linu juga. Dan kebanyakan dari itu semua adalah karena pola makan yang sembarangan. Dalam arti konsumsi makanan yang berminyak, berlemak, bersantan yang berlebihan, sehingga itu menyebabkan peningkatan kolesterol, asam urat, ataupun hipertensi. Itu tergantung usia atau memang gaya hidup? Maksudnya gaya hidupnya sembarangan asal masih muda ya kuat aja atau gimana tuh? Gaya hidup sih, gaya hidup. Karena sebenarnya kolesterol itu kan adalah senyawa lemak yang diproduksi oleh sel-sel tubuh. Ada dua macam, kolesterol yang jahat dan kolesterol yang baik. Nggak pernah dilaporin polisi itu yang jahat. Supaya hilang ya. Iya. Kolesterol yang baik itu namanya HDL, High Density Lipoprotein, di mana dia mencegah terjadinya aterom. Aterom itu apa? Aterom itu adalah plak lemak yang ada di dalam pembuluh darah. Sedangkan kolesterol yang jahat itu namanya LDL, Low Density Lipoprotein, di mana dia justru yang membentuk aterom atau pembuluh darah. Nah, kalau kita konsumsi makanan yang berlemak tinggi, kemudian yang semacam gorengan dan sebagainya itu akan terbentuk plak. Nah, plak itu di dalam pembuluh darah, arteri. Nah, pembuluh darah arteri yang terbesar itu di atas jantung. Nah, kalau pembuluh darah arteri di atas jantung itu terbentuk plak, kemudian terjadi sumbatan, nah itu bisa menjadi jantung koroner. Kalau sumbatannya di pembuluh darah arteri di otak, yang menjadi stroke dan sebagainya. Jadi itu bisa mengganggu organ vital tubuh, terutama jantung, otak, dan sebagainya. Oke. Nah, kolesterol itu berarti memang diproduksi di tubuh? Sebenarnya kolesterol itu adalah dari makanan, terutama dari apa yang kita konsumsi. Iya. Ditambah dengan Gitu. Makanan-makanan itu terbentuklah si kolesterol jahat itu. Iya. LDL itu. LDL itu, dan bisa membentuk itu tadi, sumbatan atau aterom atau plak gitu tadi. Kalau asam urat? Nah, kalau asam urat sendiri juga. Sorry dok, sebentar. Ya. Sama ya ininya, gejalanya ya? Pegel-pegel. Hampir mirip. Nah. Cuma kalau asam urat itu biasanya ada bengkak pada sendi. Nah, kalau kolesterol itu lebih ke pegel-pegel biasanya, pegel, kebas gitu. Tapi kalau asam urat itu ada bengkak pada sendi, terutama di bawah jempol, kemudian di pergelangan kaki, ataupun di lutut, ya, ataupun di tangan juga kadang bisa. Siku itu juga bisa kalau asam urat. Nah, penyebabnya adalah karena makanan juga. Oh sama. Ya. Tapi sebenarnya asam urat itu diproduksi juga di ginjal. Oh, ya. Oke. Tapi kalau berlebihan pola makan kita yang mengandung purin tinggi itu seperti kacang-kacangan, kemudian jeroan, terutama itu jeroan, daging merah, itu yang bisa menyebabkan asam urat yang tinggi. Nah, kalau asam uratnya tinggi itu kan dikeluarkan, dan dia diserap di dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui ginjal dari air kencing kita. Nah, kalau kadar purin atau kadar asam uratnya itu tinggi, menyebabkan ginjal tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada akhirnya orang-orang yang menderita asam urat tinggi, selain peradangan pada sendi tadi, juga bisa menyebabkan batu ginjal. Gitu juga. Itu makanan semua ya dok ya? Makanan terutama, betul. Makanan juga bisa bikin darah tinggi? Betul, terutama makanan yang asin, ya,
yang asin, kemudian yang bisa meningkatkan, biasanya daging-daging kambing itu bisa meningkatkan tensi yang tinggi, karena hipertensi atau darah tinggi yang kita kenal itu adalah penyebabnya adalah karena tekanan pada pembuluh darah itu besar, tekanan darahnya besar terhadap dinding arterinya. Nah, sehingga bisa menyebabkan darah tinggi. Darah tinggi sendiri ada beberapa kategori. Ya. Kalau 120 per 80 mm air raksa itu masih normal di bawahnya. Itu yang digini-giniin, Ya, atas betul, bawahnya ditensi. gitu. Ya, Oh, betul. ditensi, Itu ya. ada dua tekanan, sistolik sama diastolik. Oke. Ya. Sistolik itu ketika jantung berdetak dan memompa darah. Kalau diastolik, tekanan yang bawah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Oke. Ya, makanya tadi ada 120 per 80. Kalau di bawah itu normal. Masih oke, aman, normal. Ya. Kalau 120 sampai hampir 130 atau 129, di bawahnya 80 sampai 89, itu sinyal, hati-hati, isyarat itu bahwa akan naik. Ya. Oke. Tapi kalau di atas 140, di bawahnya diastolnya di atas 100, nah itu sudah darah tinggi. Ya, kalau di atas 160 per 100 lagi, ya itu berarti sudah menjadi itu yang sangat tinggi, dan itu sangat berbahaya. Karena darah tinggi itu juga tadi bisa menyebabkan jantung koroner, gagal jantung, ataupun stroke itu tadi. Berarti kalau kita kena sekaligus darah tinggi, asam urat, kolesterol, udah nggak Bahaya bisa sekali, ngapa-ngapain, iya. makan apaan kita? Ya, sebenarnya masih boleh sih makan makanan yang kita sukai, tapi yang penting jangan berlebihan. Oke. Kuncinya jangan berlebihan. Satu, makanan jangan sembarangan, jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, kunci untuk mencegahnya, tadi pertanyaan awal ya. Yang kedua adalah olahraga yang teratur. Ya, harus bergerak. Ya, Nah, olahraga yang teratur karena minimal 30 menit sehari. ya. Ya, 5 kali seminggu, 30 menit Kalau dipotong-potong sehari. boleh nggak, Dok? 15 menit pagi, 15 Boleh. Oh, It's okay, boleh. nggak masalah, nggak masalah. Sekedar jalan kaki. Nah, itu bisa jalan kaki, sepeda. Sepeda yang maksudnya nggak usah yang sampai capek itu ya, nggak. Justru olahraga itu harus rileks dan menyenangkan, nggak boleh bikin capek harusnya. Oh, iya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah konsumsi serat. Nah, karena serat itu bisa mengikat lemak, ya, mengikat lemak sehingga lemak itu bisa dikeluarkan, penyerapan di usus dikurangi sehingga dia bisa dikeluarkan. Berikutnya yang keempat, Cing, itu yang nggak kalah pentingnya yaitu pemeriksaan rutin, medical check up. Kenapa perlu medical check up? Karena kita perlu mengetahui adanya kadar, jangan sampai kita nggak tahu kadar asam urat atau kolesterol kita itu tinggi atau Apakah masih dalam tensi batas tinggi. normal Betul, gitu ya? iya, yang tidak kita sadari. Tapi Dok suka takut, Dok. Kalau saya tuh suka takut. Kenapa? Aduh, ntar ketahuan lagi penyakit gue gitu. Justru kalau menurut saya, kalau ketahuan lebih dini itu lebih gampang penyembuhannya dibanding atau pencegahannya dibanding kalau sudah kemana-mana. Nah, itu memang kebiasaan masyarakat umum seperti itu. Malah takut ya? Supaya takut ketahuan penyakitnya. Padahal Iya. Kan perasaan lagi biasa-biasa Iya, aja nih. 6 bulan kan harus check up. Ngapain sih check up? Orang gue biasa-biasa aja perasaannya. justru harus itu, karena kita kadang seiring usia kita semakin bertambah itu kan terjadi degenerasi dari sel-sel kita. Jadi mesti kita harus cek itu. Iya. Ya, yang terakhir yang nggak kalah penting itu bisa konsumsi suplemen herbal yang mengandung flavonoid, alkaloid ataupun tanin, yang itu formula yang bagus untuk mengatasi 3 tadi, asam urat, kolesterol ataupun darah tinggi. Ini pas banget nih, Dok. Saya ini sekarang udah mulai nerapin apa yang tadi dokter bilang. Udah mulai olahraga ringan, rutin lah 30 menit satu hari, terus juga makan udah nggak sembarangan lagi. Udah nggak di pinggir jalan, tapi di tengah jalan. Bahaya itu. Iya. Makan udah nggak sembarangan, makanannya dipilih-pilih gitu maksudnya. Terus saya juga udah konsumsi suplemen yang mengandung flavonoid, apa tadi, alkaloid dan sama tanin. Betul. Nah, ini dia, saya minum madu korat. Ya, ini saya pilih korat karena ada kandungan zat aktif yang dokter bilang tadi. Itu udah terbukti untuk membantu mengatasi kolesterol, asam urat, juga hipertensi. Udah gitu, Dok, nih saya cocok banget karena ini beda sama produk lain. Ini ada madu, terus ada teh. Pas banget nih, saya kan sering ngobrol. Kalau pakai produk lain tuh, kalau habis minum tuh terasa di sisa-sisanya tuh nggak enak. Nah, karena ini bentuknya teh ada, madu ada. Jadi pas banget buat saya, rasanya tuh manis dan mudah dikonsumsi. Alhamdulillah kini
kolesterol, asam urat, hipertensi, tekanan darah udah kembali normal, Dok. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau lagi darah tinggi saya suka marah-marah, bener gak sih itu, Dok? Marah-marah menyebabkan darah tinggi. Apa marah-marah darah tinggi jadi marah-marah? Itu memang suatu hal yang lucu sih, dan itu sering ditanyakan juga. Dan memang ada hubungan antara stres sama darah tinggi. Oke. Tapi sebenarnya marah-marah tidak menyebabkan darah tinggi. Justru streslah yang menyebabkan darah tinggi. Oh, malah stres yang nyebut. Betul. Iya. Gitu. Jadi begitu udah darah tinggi, perasaan kita nggak enak, tambah lebih sensitif lagi. Betul. Lebih suka marah-marah lagi. Iya, Iya. Ini kalau yang zat yang terkandung dalam korat ini kalau menurut dokter gimana? Iya, zat aktifnya tadi ya flavonoid, Iya. alkaloid, dan Iya. tanin itu memang formula yang bagus untuk menurunkan tadi kadar kolesterol Oke. ataupun asam urat ataupun darah tinggi. Kenapa? Karena dia menghambat enzim lipase dalam pankreas. Oke. Sehingga ekskresi atau pengeluaran lemak itu menjadi lebih banyak lagi. Iya. Dan akibatnya lemak itu tidak diserap di hati. Nah, selain itu juga dia bisa membuat peredaran darah itu lancar sehingga darah tinggi bisa dihindarin atau terkendali. Nah, itu betul banget, Dok. Saya juga udah rutin sekarang konsumsi korat sampai sekarang nih, ya. Minum madu sama tehnya tuh 2 kali sehari. Iya. Gitu. Karena konsisten mungkin ya. Harus Ya, konsisten sih. Konsisten. Alhamdulillah sekarang kolesterol, asam urat saya udah sembuh dan stabil. Tubuh juga jadi lebih seger, Dan bugar. Ya. enakan lah begitu. Ya. Ya. Oke pemirsa, jadi kalau kalian pengen terbebas dari asam urat, dari kolesterol, terus juga dari darah tinggi, bisa ikutin tips dan saran dari Dokter Pras. Atau ikutin saran saya, konsumsi korat rutin 2 kali sehari. Korat, ahlinya kolesterol dan asam urat.